Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Marsha Maliha dengan NIM akhir 2112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Yang pertama mengenai cloud computing. Cloud computing ini merupakan metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau di handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan untuk menyimpan file selama memiliki akses ke internet dan dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Dan mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Berikutnya yaitu tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama yaitu software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay-as-you-go atau on-demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a service, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on-demand. Dan klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Dan contoh populer dari tipe ini adalah public cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Lalu yang ketiga ada platform as a service, disebut sebagai yang paling kompleks di antara semuanya. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan yang paling besar adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contohnya yaitu seperti Salesforce.com dan Heroku. Dan ini merupakan contoh pemanfaatan cloud computing. Yang pertama yaitu email. Contohnya layanan Zimbra Mail. Yang kedua, penyimpanan, backup, dan pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengatas aplikasi. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, streaming audio dan video. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Namun berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Selanjutnya yaitu pengertian Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia disebut ruang kelas adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya, Google Classroom diharapkan mampu memberi kemudahan pada dunia pendidikan karena dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan dapat menghubungkan dosen dan mahasiswa saat di luar ataupun di dalam kelas. Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sarana distribusi tugas, mengumpulkan tugas, dan menilai tugas yang dikumpulkan.
Nah, fisika adalah pelajaran tentang gejala alam yang dipecahkan menggunakan rumus-rumus untuk membuktikan suatu kejadian alam tersebut. Sehingga dalam pembelajaran fisika, guru akan menjelaskan rumus-rumus, memberikan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan praktikum di laboratorium. Nah, ini untuk fitur-fitur dalam Google Classroom. Yang pertama, create assignment. Ini berfungsi untuk memberikan tugas kepada siswa. Untuk meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa, dosen dapat memanfaatkan fitur ini dengan memberikan tugas membaca, dan hasil tugasnya harus dilaporkan secara tertulis dan dikirimkan kembali melalui Google Classroom. Lalu yang kedua ada create question. Dapat digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Keunggulan fitur ini adalah dapat mempermudah dalam pidato karena upload jawaban harus sesuai dengan deadline yang telah ditentukan oleh pembicara. Selain itu, fitur ini 15 mempermudah pengeluaran siswa karena tidak mencetak PR di atas kertas. Dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi, dosen juga dapat mengirimkan soal Hack Order Thinking atau HOTS atau HOTS atau jenis soal yang membutuhkan kemampuan penalaran tinggi sehingga dosen dapat mengevaluasi apakah mahasiswa sedang membaca buku atau mencari jawaban dari sumber online selama proses penilaian. Lalu yang ketiga terdapat create material. Suatu fungsi, dosen dapat menggunakan fungsi ini untuk mengirimkan dokumen perkuliahan dalam berbagai format. Dosen juga dapat mengirimkan karya ilmiah berupa jurnal, makalah, catatan perkuliahan, dan lain-lain agar mahasiswa mendapatkan banyak kualitas dari karya ilmiah yang dikirimkan oleh dosen. Lalu yang keempat terdapat create topic. Ini tuh sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk membuat topik perkuliahan yang akan dibahas di virtual classroom atau melalui Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam membahas materi perkuliahan di kelas reguler dan Google Classroom. Google Class menggabungkan Google Dokumen, Drive, dan Gmail untuk membantu guru membuat kursus virtual yang lebih cepat dan lebih efisien dan menggunakannya sebagai cara untuk berkomunikasi dengan mudah. Lalu yang kelima dari use post. Instruktur digunakan untuk mengirim ulang postingan yang ada, dapat menambahkan pertanyaan dan mengeditnya atau membagikannya secara langsung dengan kelas untuk diselesaikan. Selanjutnya yaitu keunggulan Google Classroom. Salah satu kelebihan Google Classroom adalah dosen dapat membuat mata kuliah virtual yang dinamai sesuai mata kuliah yang diajarkan oleh instruktur. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada dosen atau guru untuk menggunakan ide ilmiahnya kepada mahasiswa. Dosen juga bebas membagikan hasil penelitian ilmiah dan memberikan pekerjaan rumah mandiri kepada mahasiswanya. Siapapun yang termasuk kursus dapat menggunakan aplikasi ini. Instruktur dapat membuat kursus virtual dan kemudian membagikan kode kursus dengan siswa dalam kursus kontak. Aplikasi ini gratis dan dapat diunduh melalui Google Play Store atau diakses dari komputer. Selanjutnya, ini adalah mengapa kita harus menggunakan Google Classroom. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Desain Google Class sengaja menyederhanakan antara muka instruksional dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman dan pelacakan. Komunikasi dengan keseluruhan kursus atau individu juga disederhanakan melalui pemberitahuan, pengumuman, dan email. Yang kedua, menghemat waktu. Ruang kelas Google dirancang untuk menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan mengotomatisasi penggunaan aplikasi Google lainnya, termasuk dokumen, slide, dan spreadsheet,
proses pemberian distribusi dokumen, penilaian informatif, dan umpan balik disederhanakan dan disederhanakan. Lalu yang ketiga berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Lalu fleksibel, aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online sepenuhnya. Hal ini memungkinkan para pendidik untuk mengeksplorasi dan memengaruhi metode pembelajaran yang dibalik lebih mudah, serta mengotomatisasi dan mengatur distribusi dan pengumpulan tugas dan komunikasi dalam beberapa milius instruksional. Lalu gratis. Google Class sendiri sudah dapat digunakan oleh siapapun untuk membuka kelas di Google Class asalkan memiliki akun Gmail dan bersifat gratis. Selain itu, dapat mengakses semua aplikasi lainnya seperti Drive, Dokumen, Spreadsheet, Slash, dan lain-lain. Cukup dengan mendaftar ke akun Google. Lalu selanjutnya ramah seluler. Google Classroom dirancang agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Akses mobile ini ke materi pembelajaran yang menarik dan mudah untuk berinteraksi sangat penting dalam lingkungan belajar terhubung web saat ini. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai implementasi Google Classroom dalam pembelajaran fisika di SMA dan MA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.